Dan para atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 hari ini akan melakukan arak-arakan pada pagi hari ini merupakan apresiasi pada peraih medali serta para atlet yang berlaga dalam ajang Olimpiade Paris tahun 2024. Ya pemirsa, rute arak-arakan atlet peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 ini direncanakan atau sudah dimulai dari kantor Kemenpora hingga menuju nantinya ke Istana Negara ya Nata ya. Ya, kita akan memantau seperti apa kondisi di bus yang membawa para atlet dan juga ada sejumlah menteri begitu ya. Kita akan langsung saja simak. Ada Chamar Haenda di lokasi. Halo. Ya, pemirsa, kita langsung saja ke Chamar Haenda. Chamar, seperti apa kemeriahan di sana, Mar? Ya, Nata, Yasmin, saya merasa mimpi saya bisa satu mobil untuk arak-arakan bersama dengan pahlawan Olimpiade kita di Olimpiade Paris 2024. Namun sayang sekali, baru sekitar 3 menit yang lalu kami para awak media dipersilakan untuk mundur begitu. Karena ini sudah melewati Bundaran HI dan mereka ingin mengabadikan momen supaya clean, supaya bersih begitu ya. Namun tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah atlet, baik dari Rizky Juniansyah, kemudian juga yang Anda lihat di layar kaca saat ini, ada Gregoria Mariska Tunjung, dan juga ada Fredrik Leonardo yang menyumbangkan emas untuk Indonesia pada olahraga panjat tebing. Tadi yang disampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana ternyata Indonesia bisa untuk memenangkan cabang olahraga yang mungkin agak kurang umum begitu dirasa di Indonesia seperti olahraga panjat tebing, dan berharap bahwasanya nantinya akan ada generasi baru yang menciptakan sejarah-sejarah baru bagi Indonesia dan semoga prestasi ini bisa dipertahankan. Saat ini dapat kami gambarkan situasi dan kondisi dari arak-arakan ini berjalan luar biasa. Tidak hanya dari masyarakat yang melintas, ini mereka memberikan penghormatan dengan membunyikan klakson. Ada juga yang bertepuk tangan untuk ketiga atlet yang luar biasa. Tidak hanya dari 3 atlet yang mendapatkan medali emas dan juga perunggu, namun juga untuk 29 atlet yang sudah bertarung pada Olimpiade 2024 di Paris tahun ini. Dan kami juga melihat bahwa antusias masyarakat yang begitu luar biasa, salah satunya untuk cabang-cabang olahraga yang mendapatkan medali emas. Karena untuk pertama kalinya lagi setelah 32 tahun pada Olimpiade 1962, Indonesia mendapatkan medali emas lebih dari 1, yakni pada cabang olahraga panjat tebing dan juga angkat besi untuk kategori putra 73 kg. Sementara tadi kami juga berbincang bersama dengan Gregoria Mariska Tunjung yang juga memberikan apresiasi luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberikan semangat, yang sudah memberikan apresiasi, di mana Indonesia pada tahun ini memang apabila dibandingkan dengan pada Olimpiade 4 tahun lalu 2020 di Tokyo, ini mengalami penurunan prestasi, namun patut tetap perlu diapresiasi. Gregoria Mariska Tunjung adalah satu-satunya atlet yang memberikan medali untuk Indonesia pada tahun ini. Dan saat ini kita sesaat lagi akan sampai di Istana Merdeka. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Joko Widodo ini akan memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan senilai 6 miliar rupiah untuk mereka yang berhasil membawa medali emas, dan juga nantinya akan ada bonus meskipun tidak disebutkan untuk seluruh atlet yang sudah bersaing di kancah internasional. Persiapan demi persiapan tentunya terus dilakukan. Satunya adalah dengan nantinya akan ada perlombaan regional dan juga internasional yang sudah dipersiapkan seperti SEA Games, kemudian juga Asian Games, dan juga cabang-cabang olahraga yang nanti akan dipertontonkan ataupun juga dipertandingkan pada Olimpiade juga perlombaan-perlombaan selanjutnya. Dan saat ini kami masih bersama dengan rombongan untuk menuju ke Istana Merdeka. Nantinya pada pukul 8.30 diagendakan Presiden Jokowi akan menyambut secara langsung pahlawan Olimpiade kita. Dan situasi dan kondisi dari Semanggi kemudian ke Bundaran HI menuju ke Istana Merdeka, ini saya bisa sampaikan begitu ramai antusias masyarakat untuk bisa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan Olimpiade. Dan bisa dilihat Yasmin, Nata, dan juga pemirsa, bendera merah putih juga masih berkibar. Oke.
Di jembatan ya. Oke. Stop wajib. Ya. Ya, Yasmin, perjuangan yang luar biasa dari para atlet kita, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid yang tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan beliau, bahwasanya prestasi Indonesia di tahun ini untuk mendapatkan medali emas dan juga perak, 2 medali emas dan juga 2 medali perak, ini adalah hadiah terindah untuk Indonesia pada hari ulang tahun ke-79, 17 Agustus nanti. Ya. Ya, Yasmin, saya sudah berhasil untuk menaiki atap dari bus dan bisa disaksikan. Ini saya sudah berada di LRT dan juga Transjakarta Monumen Nasional. Sesaat lagi kita akan sampai di Istana Merdeka. Ya, saut-sautan dan juga tepuk tangan dari masyarakat ini begitu terasa, dan mereka memberikan apresiasi kepada pahlawan Olimpiade kita. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, bahwasanya arak-arakan ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi contoh bagi generasi muda untuk nantinya bisa terus berprestasi. Saya akan memindahkan kamera saya ke depan. Ya, Yasmin dan juga pemirsa, seperti inilah situasi atau angle dari belakang yang mereka begitu bersemangat untuk menyambut seluruh masyarakat yang ada di sekitaran Monas. Memang saat ini situasi dan kondisi terpantau ramai lancar. Di samping kiri dari mobil, ini bisa dilihat saut-sautan dari mereka yang ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada peserta, ataupun maksud kami kepada pahlawan Olimpiade, dengan membunyikan klakson dan juga memberikan tepuk tangan untuk pahlawan Olimpiade Paris 2024. Kalau kita berbincang mengenai bagaimana prestasi Indonesia di beberapa tahun kebelakang di Olimpiade Tokyo 2020, misalnya Yasmin dan juga Nata, ini bisa kita gambarkan bahwa Indonesia memiliki prestasi yang konsisten, di mana pada tahun lalu berhasil mendapatkan 1 emas, 1 perak, dan juga 3 perunggu. Dan diharapkan bahwasanya prestasi-prestasi mendapatkan medali emas ini bisa menjadi tradisi setiap Indonesia mengikuti Olimpiade-Olimpiade di tahun-tahun selanjutnya. Pada Olimpiade selanjutnya tentunya di tahun 2028, ya, baik, ya, di tahun 2028 sejumlah persiapan akan dimulai dari tahun ini, dan peserta pawai ini merupakan para olimpian dan juga pelatih yang sudah mengharumkan nama Indonesia. Jadi tidak hanya dari atlet saja, namun juga dari para pelatih juga turut hadir di mobil ini untuk bisa melakukan arak-arakan. Sementara Yasmin dan juga Nata, hal yang patut disyukuri saat ini adalah berkaitan dengan apresiasi yang diberikan setinggi-tingginya untuk seluruh atlet yang berprestasi, di mana Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwasanya akan memberikan bonus senilai 6 miliar rupiah untuk mereka yang berhasil mendapatkan medali emas, dan bonus-bonus lain yang tidak disebutkan untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di kancah internasional. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di depan pintu masuk Istana Merdeka. Sesaat lagi para atlet ini akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan yang Anda saksikan di layar kaca, arak-arakan ini dipimpin oleh Menteri
Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Camar, ini kan arak-arakan sudah tiba di Istana Merdeka. Ini apakah masyarakat yang tadi turut serta dalam arak-arakan ini diperbolehkan juga untuk ikut serta masuk untuk meramaikan atau seperti apa? Ya, Nata, pertanyaan menarik. Antusias masyarakat yang luar biasa. Namun sayang sekali untuk masuk ke Istana Merdeka yang diperbolehkan hanyalah mobil iring-iringan beserta dengan tim dari Kementerian Pemuda dan juga Olahraga, sehingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan Monas dan juga Istana Merdeka dan mereka yang menyambut antusias luar biasa ini hanya dipersilahkan ataupun juga diperbolehkan hanya sampai pintu masuk ataupun juga di depan pintu masuk Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dan saat ini sekali lagi Nata, kami masih menuju ke arah pintu masuk dari Istana Merdeka. Stop lagi. Camar. Ya. Ya, apakah Anda mendapatkan Ya. informasi terkait dengan agenda pertemuan antara Presiden dengan para atlet peraih medali dalam Olimpiade Paris 2024? Nanti akan dimulai dengan kegiatan apa saja, Camar, di sana? Ya, Yasmin, Nata, dan juga pemirsa, hari ini informasi terakhir yang kami dapat bahwasanya Presiden Joko Widodo akan menyambut langsung para atlet yang berkompetisi dan juga mendapatkan prestasi di Olimpiade Paris 2024. Dan yang ditunggu-tunggu, tadi kami juga sudah mengkonfirmasi langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bahwa nantinya akan diberikan langsung untuk penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yasmin dan Nata. Ya, kita Baik, sepertinya sebentar lagi ya sudah tiba begitu ya Tiba. di Istana Negara. Tadi Camar sudah menyampaikan beragam informasi terkait dengan kondisi di sana dan memang tidak diperkenankan bagi masyarakat umum begitu ya untuk turut serta masuk ke dalam Istana Negara. Khusus diperbolehkan hanya bis rombongan saja. Mungkin itu untuk menjaga kondisi agar tetap steril dan juga tetap aman dan juga tetap kondusif ya, Nata ya. Betul. Ya, betul sekali Nata dan juga Yasmin. Kami masih terus menanti bagaimana nantinya proses pemberian dan juga penyambutan dari Presiden Joko Widodo yang nanti akan memberikan langsung apresiasi dan juga penghargaan kepada para atlet. Baik, Camar, artinya untuk saat ini ketika diterima oleh Presiden Joko Widodo untuk menyambut para atlet ini akan diberikan bonus yang dijanjikan seperti itu pada pagi hari ini juga atau bagaimana, Camar? Informasi yang Anda dapatkan? Betul, Nata. Benar sekali. Seperti diketahui bahwasanya isu mengenai kesejahteraan para mantan atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia ini selalu ada setiap tahunnya dan banyak masyarakat yang berpendapat bahwasanya hal ini tidak berlebihan, hal ini adalah sesuatu yang layak untuk diberikan bagi seluruh atlet dikarenakan mereka sudah mengharumkan nama baik Indonesia. Tentunya bagaimana usaha mereka untuk mengharumkan nama baik Indonesia tidak bisa dinilai dengan materi, namun penghargaan ini diharapkan bisa memicu semangat dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda seperti kita, untuk bisa berprestasi dalam bidang apapun, terutama untuk olahraga. Salah satu yang patut disyukuri bahwasanya Indonesia ini berhasil untuk mengalahkan dua negara adik kuasa, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid, untuk bisa memenangkan medali emas. Baik. Ya, Camar, kira-kira berapa lama lagi tim atau iring-iringan ini akan tiba di Istana Negara? Ya, Nata dan juga Yasmin, Anda bisa lihat di samping kiri saya sudah berada di depan Istana Merdeka. Artinya hanya tinggal 2 atau 3 menit lagi saya akan memasuki pintu masuk dari Istana Merdeka, dan kita akan lihat bersama bagaimana nantinya proses penerimaan yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sementara demikian, Yasmin tetap bersama dengan kami. Saat lagi saya akan menuju ke Istana Merdeka dan kita akan pantau melalui iNews Media. Terima kasih Yasmin. Jadi Ganata.
Ya, baik, terima kasih Camar Hena melaporkan dari depan Istana Merdeka Jakarta bersama iring-iringan Iring-iringan bus yang membawa para atlet peraih medali dalam Olimpiade Paris 2024. Camar, kami akan kembali menghubungi Anda nanti. Usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami.